Hai teman-teman Real Traders, balik lagi ke YouTube channel Traders Family di sesi Tanya TF. Kita langsung ke pertanyaan pertama. Ya. Dari Pak Musyawir Sultan. Ya. Pak Tito dan kawan-kawan mau nanya, bagusnya sinyal yang udah running maksimal nih berapa sinyal ya biar dikatakan sehat Pak? Oke, ini pertanyaan soal sinyal berarti berhubungan sama aplikasi TF ya? Yes, aplikasi TF. Oke, Ya. saya mau tanya balik dulu ke Bapak. Bapak udah backtest berapa pair? Oh, Ya kan? Ya. Karena kalau Bapak baru backtest 1 pair atau 2 pair, sinyal yang running pasti dikit nih. harusnya nggak banyak. Jadinya Harusnya aman, dikit. jadinya sehat nih buat Iya. jalan di aplikasi. Tapi kalau Bapak udah backtest ternyata minimal 5 pair, atau bahkan sampai 7, nah ini nih yang menjadi konsennya kita nih. Iya, bingung gitu loh kalau misalkan ada banyak ya. Betul. Kan, tiba-tiba muncul semua berat momentumnya ada. Yang mana? Dalam 1 hari, pagi hari, Iya. waduh 5 pair semuanya momentum. Ini Bingung. saya entry semua apa Iya, enggak? masa cap cip cup kan nggak mungkin juga dong. Ya. Ah. Nah, kalau kita entry semua, kita harus mikir, Pak. Ini kalau kena stop loss semua gimana? Oh iya. Ya dong, jangan Ya. mikirnya nggak mungkin 5-5-nya kena stop loss. Ya. Pasti ada 1 atau 2 yang kena TP. Baru mikirnya, oh kasih 5 signal nih. 5-5-nya profit semua kan enak. Waduh, saya bisa naik pedal bulan depan. Nggak gitu juga. Kalau misalkan mikirnya, oh kayak Bapak tadi, nggak mungkin semuanya kena stop loss. Namanya di market Pak, itu nggak ada yang nggak mungkin. Betul, kita harus siap sama kemungkinan terburuknya. Jadi dari 5 pair ini, kita tahu dong karena kita udah backtest. Probabilitas mana sih yang paling tinggi? Ya, probabilitas sama RR-nya. RR-nya yang paling RR-nya bagus ya. kayak bagaimana. Betul. Karena kalau amit-amit ini kejadian, ini kalau lo semua gimana? Ya kan? Oleh karena itu kita perkecil nih resikonya. Kita pilih katakanlah 3 pair yang probabilitas tertinggi. Tapi kita juga mesti mikir nih, ini 3-3-nya masih bisa kena stop loss semua loh. Ya, betul. Ya kan? Walaupun emang probabilitasnya udah tinggi, Udah masih tinggi. tetap bisa kemungkinannya Betul. ada di sana. Nah, batas loss kita itu dari mana sih? Dari rata-rata profit pips bulanan kita. Oke. Karena jangan sampai ini kena stop loss dari 3 pair yang udah kita pilih, ternyata melebihi dari rata-rata pips bulanan kita. Betul. Berarti harus kita kurangin lagi. Mungkin dari tadinya 5 jadi 3. Oh, kalau di total ternyata melebihi. Kurangin lagi. Kurangin jadi lagi. 2. Katakanlah jadinya 2. Gitu. Jadi pada akhirnya berapa sih yang baku? Nggak ada. Karena kita harus tahu rata-rata profit pips kita berapa sama sinyal yang ada momentumnya ini resikonya berapa. Balik lagi berarti berdasarkan dari data. Betul. Jadi yang kita ada di harus aplikasi. terbiasa menghitung kalau ini kena stop loss nilainya berapa pips. Ya. Gitu. Nah itu kan kalau misalkan dari aplikasi Traders Family Pak. Mm-mm. Kan teman-teman kita ini ada yang trading juga nih. Betul. Kan nggak seru dong kalau kita bahas dari sisi aplikasi doang. Ya. Ini yang trading gimana? Oke. Kalau bedanya kalau trading berapa banyak trade yang harus saya batasin? Iya. Ya kan? Oke. Kalau mungkin teman-teman udah sering dengar nih, kalau traders memang menggunakan resiko per trade-nya 2-5%. Iya, iya, kan? resiko Dan per itu trade. resiko per trade. Tapi kita juga ngebatasin Pak, maksimal total transaksi yang berjalan itu 10%. 10%, maksimal paling besar ya. Betul. Jadi per trade-nya 2-5%, maksimal transaksi yang berjalan itu sebesar 10%. Nah, biar lebih jelas Pak. Ya. Ya boleh lah, jelasin udah ditulis gitu loh. Boleh. Ah, boleh lah. Mau Oke. DP apa yang nggak boleh? Oke, kita anggap modal kita sebesar 10.000 US dollar. Nah, kalau kita pakai kita anggap margin use ya, Ya. 2-5%. Nah, 2-5% berarti kita menggunakan dana kita $200 sampai $500. Oke. Oke, kalau secara lot berarti 0,2 lot sampai 0,5 lot. Ini per trade. Oke, jadi setiap transaksi kita Bapak bisa mengatur. Saya pakai minimal 0,2 lot sampai maksimalnya 0,5 lot. Nah, tapi juga kita mesti ngebatasin maksimalnya nih. Total trade yang berjalan berapa lot nih. Nah, di situ ada acuannya sebesar 10%. 10% dari 10.000 Dari ini. 10.000. Berarti berapa tuh? 10.000 kita kali 10% maksimalnya $1.000. berarti $1.000 Berarti atau senilai 1 lot. oke. Nah, ini berdasarkan hitungan leverage 1/100 ya. Ya. Jangan lupa nih sama leverage 1/500.
Lotnya kan bisa lebih gede. Yang pernah kita bahas di video sebelumnya. Betul, kita pernah bahas. Ah. Nah, berarti maksimum lot yang berjalan itu sebesar 1 lot. Per trade-nya 0,2 sampai 0,5 lot. 0,5 lot. Oke, anggaplah ceritanya hari ini ada 2 momentum. 2 sinyal deh untuk kita transaksi hari ini. Kan kita bisa pakai 0,2 sampai 0,5 lot. Ya. Boleh nggak Pak kalau saya pakai 0,5 lot per trade-nya? Bisa, berarti kalau Karena misalnya pakai 0,5 lot 2 kali, ya kan udah maksimal dong harusnya. Karena ada 2 momentum, masing-masing saya pakein 0,5 lot. Boleh nggak? Boleh aja Pak. Udah mentok nih. Tapi ini udah mentok nih, karena totalnya udah senilai 10% nih, atau 1 lot, ya kan? Nah, yang menjadi kendalanya apalagi? Misalnya nih, kan kita nggak tahu ya sinyal kita hari ini, transaksi kita hari ini, ke close-nya hari ini apa besok? Oh. Atau besoknya lagi? Ya. Ya kan? Yang mesti kita jaga-jaga adalah kalau besok ada momentum lagi, kalau kita udah pakai 10% semua hari ini, kita nggak jadi trading besoknya. Besok ya udah dilihat aja momennya. Besoknya nungguin. Jangan malah di entry juga. Tapi malah bener profit. Malah bener. Enggak. Canda. Itu. Nah kan, untuk antisipasi hal itu, nggak melulu kita harus pakai lot yang maksimal. Oh. Bisa aja kita pakai angka 2%-nya. Dipecah lah ya. Dipecah. Jadi misalnya hari ini ada 2 momentum. Pakailah 0,2 lot di sinyal pertama atau trade pertama. Di trade kedua pakai juga 0,2 atau 0,3 juga boleh. 0,3. Nah, kita anggap 0,3. Nah, di hari pertama berarti kita udah pakai 5% nih secara total. Oke. Jadi besok ada momentum lagi. Ada sisa 5%-nya ini Kita mau kita masih ambil punya ya. 5% untuk trading lagi. Enak dong Ya. untuk menjaganya. Nah, ini juga yang kita batasin nih di angka 10%. Jangan sampai ngelewatin dari angka 10%. Karena jangan sampai mikirnya gini. Saya trade-nya 2% Pak per trade. iya. Tapi trade-nya 20. Totalnya berapa tuh? Banyak banget. Totalnya jadi 40%. Iya kan ada juga yang kayak gitu mikirnya, beneran loh. Mikirnya kan udah profit duluan banyak, yang penting kan 2% per transaksi. Betul. Saya ngebatasin kok resiko saya 2% per trade. Iya. Tapi kalau teman-teman gak ngebatasin jumlah transaksinya, ini sama aja bohong. Sama aja bohong. Karena 20 trade ini balik lagi, emangnya pasti profit semua. Kalau lo semua gimana? Ketemu market trend, averaging terus Sampai habis. sampai habis. Dropnya kan 40% juga. Iya, soalnya dampaknya yang paling parah. Kalau misalkan nggak dilihat dalam satu kesatuan ya Pak ya, dari resiko per transaksi sama maksimal loss 10% ini, itu mentalnya bisa drop banget kalau Mentalnya emang drop. turun 20% gitu. Betul. Sehari turun misalkan. 20% atau 40% ya drop. Misalnya gini, padahal metodenya udah di backtest. Iya. Udah punya datanya. Udah lengkap datanya Terus semuanya. karena momen seperti ini, karena kan ngerasa risk per trade kan aman. Iya. 2%. Wah, entry-nya nggak kira-kira. Karena nggak terima kondisi market turun terus. Nggak mau. Jadinya drop lah sampai 40%. Iya sih. Equity-nya sisa 60%. 60%-nya untuk kita recovery lagi. Ya kan? Masih bisa nggak konsisten sama metodenya? Masih bisa nggak sesuai sama rules data backtest-nya? Atau malah Nanti resikonya bukan ambil 2% Pak, satu transaksi udah langsung full margin. Kan nggak full margin lah. Per tetes 10% jadi ya sama aja dong. Mentalnya juga kena. Ya perlu dikombinasikan ngelihatnya. Itulah betul. Nah itulah kenapa kita ngebatasin nih maksimal resiko yang berjalan itu sebesar 10% dari dana kita. Betul. Biar masih punya 90% untuk recovery-nya. Nah, itu. Udah kejawab, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya. Dari Pak David P. Pak, bedanya acara, oh ini saya suka nih Pak. Acara markas trader dan mata trader apa ya Pak? Terima kasih. Aduh, ini dibahas kan nih? Ya bahas lah Pak, udah dipilih pertanyaannya masa nggak dibahas ya markas trader. Aduh, mana ya? Ya, bisa. Ya, jadi kita aja deh ya? Ya dikit aja. Dikit aja ya? Ya. Oke, markas trader itu program Traders Family. Di situ, di acara markas trader kita akan membimbing para peserta atau para trader selama 2 hari. Kita akan bimbing sampai peserta ini bisa punya metode. Dan selesai markas trader sudah punya metode untuk dibawa pulang. Yes. Dan tentu metodenya profitable dong. Ya dan emang dipandunya udah sesuai standar.
tim John Paul 77. Betul. Dan harapan kita bagi peserta markas trader adalah setelah selesai dari markas trader udah punya metode, nggak ketipu lagi sama oknum. Ya. Jadi kalau ada oknum yang kasih iming-iming, nih saya punya metode 90% profit. 90% profit. Jangan langsung diikutin gitu aja. Iya. Tanya dong, Tanya. probabilitasnya benar gak sih gitu? Risk rewardnya berapa? Iya. Consecutive loss-nya berapa? Biar nggak ketipu oknum lagi. Betul, itu harapan kita untuk para peserta di markas trader. Nah, itu kan markas trader, Pak. Mata trader, Pak. Waduh, ini lebih eksklusif lagi, Sel. Capek. Ini ya dikit doang loh, nggak semua materi mesti dibahas sekarang juga. Kisi-kisinya doang. Oke, ya udah. Saya bahas tipis-tipis soal ini sering nih. Waktu itu teman-teman banyak yang komen. Iya. Pak, pola apa sih yang sering keluar di market? Nah, materi ini akan dibawakan di Mata Trader. Jadi teman-teman bisa datang aja ke acara di Mata Trader kita. Yes, dari teman-teman tinggal cek aja. Event markas trader atau mata trader yang terdekat di kota kalian itu ceknya tinggal di website Traders Family. Betul. Kalian tinggal login, ada logo event di sana, langsung kelihatan. Teman-teman datang biar bisa change your life. Change your life. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak. Ya. Dari Pak OPZ. Ya. Jika terjadi all time high atau all time low pada suatu pair, Pak. Oke. Bagaimana caranya kita menentukan batas-batas atau support dan resistance, dan apakah menggunakan angka psikologi atau yang lainnya? Mohon dijawab menggunakan video YouTube. Request khusus nih. Request khusus. Oke. Kalau lagi momen all time high atau all time low, kan nggak ada chartnya ya? Ya otomatis kita nggak bisa narik support dan resistannya. Iya kan? Kalau memang saat kita narik juga bingung, mana nih? Bingung. Kiri kagak ada nih. Betul, tidak ada candlenya. Iya. Tapi kalau Bapak mencoba nih ya, oh lagi all time high nih, saya bisa nih transaksi lagi all time high. Iya. Bapak tahu entry-nya di mana, Bapak tahu stop loss-nya di mana, cuman bingung TP-nya di mana. Bapak bisa menggunakan rata-rata risk reward-nya Bapak. Ya. Nah, tapi ini cuma buat teman-teman yang udah backtest. Udah backtest atau mungkin udah forward test di aplikasi. Betul. Ketahuan nih rata-rata risk reward-nya itu bisa dipakai. Itu bisa dipakai. Kalau yang belum, Pak? Ya belum, ya nggak bisa dipakai. Iya bener. Jadi dia nggak asal ngatur TP-nya. Karena kalau teman-teman udah backtest kan udah ada rata-rata RR-nya nih. Ada yang 1:1 atau mungkin 1:2. Ini kan bisa tahu nih rata-rata pipsnya berapa. Ya betul. Misalnya stop loss-nya 100 pip dan R-nya 1:1. Berarti kan TP-nya juga kita tinggal tambahin aja 100 pip dari harga entry. Betul. Nah itu solusinya kalau teman-teman bingung mau TP-nya di mana. Tapi kalau teman-teman mau coba nih, lagi all time high Sel. Masa nggak turun? Masa nggak mau turun? Kalau entry-nya aja bingung di mana, karena berdasarkan momentumnya all time high, masa nggak turun? Iya, mendingan jangan trading. Jangan trading. Karena prinsip orang kaya, Pak, lebih baik Bapak nggak dapet duit daripada hilang duit. Betul. Jangan maksain Pak, mentang-mentang momentumnya all time high. Iya. Masa nggak mau turun? Masa nggak mau turun? Langsung udah ngasal lagi tradingnya. Iya. Nggak boleh. Nah, pertanyaan udah selesai. Nah, bagi teman-teman yang pertanyaan mau dibahas juga seperti video ini, tinggal komen di bawah dengan hashtag tanya TF. It's now or never. Change your life. Bye.